Di depan pagar rumah, pas pintu utama dibikin seperti tenda. Tenda itu sebesar apa? Apakah menutup cahaya ke dalam rumah ataukah juga menutup hembusan angin gitu, udara ya. Nah, kalau itu memang terjadi di mana rumah kemudian menjadi terasa pengap, sumpek, ini berarti mendatangkan sesuatu yang jelek dong terhadap rumah. Ya, tentu saja dampak buruknya nanti kepada kesehatan dan keberuntungan. Kalau rumah saya 4 pintu lurus, dia bilang. Ada 4 pintu, pintu depan, pintu tengah rumah, pintu dapur, pintu belakang. Kalau untuk hoki, untuk rezeki bisa mabuk semua atau langsung ke belakang. Kalau sumur ini berada pada bagian kanan di tengah-tengah, ya, itu akan bisa membuat wanita di sana menjadi mandul juga gitu ya. Jadi susah untuk memperoleh keturunan. Jadi harus berupaya setengah mati. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network malam hari ini menemani Anda sahabat Sonora Jumat malam. Saatnya kita ngobrol-ngobrol tentang produksi bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Kak Daniel. Apa kabar Pak Kang? Selalu always tentunya. Selalu Kalau always, Anda, ya kan? ya, kalau Anda bagaimana? Saya selalu always sehat-sehat, semangat. Kita mulai dari YouTube dulu Pak Kang. Bukan. Oh bukan, mau dari mana? Bukan. Saya mau menjambangi, mau mengunjungi sahabat-sahabat Sonora dan sahabat-sahabat saya pribadi, juga para relasi yang bertebaran di mana-mana. Oh, Di Indonesia, di Malaysia, di India. Kenapa di India? Karena besok, hari Senin ya, itu adalah hari Diwali. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau kita menunggu Jumat depan kan kejauhan nanti. Udah lewat ya. Iya, jadi saya mau mengucapkan selamat merayakan Diwali ya, Pak, yang berlangsung nanti Senin tanggal 24 Oktober 2022. Selamat merayakan Dipavali. Semoga jalan cahaya selalu dan makin membenderangi langkah kita. Amin. Mendamaikan benak, mengharmoniskan kehidupan, memberikan panjang umur, mendatangkan rezeki hingga melimpah ruah. Happy Diwali. Amin. Senin nanti ya kita rayakan bersama. Oke. Jadi sekarang sudah boleh ke YouTube? Begitulah. Oke. Baiklah. Di YouTube Feng Shui Entusias sahabat Sonora ya, silakan search atau Kang Hongkian juga Anda bisa menemukan banyak sekali video-video menarik dan juga banyak pertanyaan yang disampaikan di situ. Mari kita bahas satu-satu. Saya mau membahas beberapa pertanyaan yang agak-agak santai kelihatannya. Oh iya, boleh. Namun juga sangat bermanfaat ya, karena kalau ini kita bisa hindari, maka rezeki banyak mengalir berdatangan dengan sendirinya. Luar biasa loh. Biasa. Nah, temanya kurang lebih tenda ya, ada tenda warga yang berada di jalanan di depan rumah. Ada bunga kertas di atas sepanjang pagar depan. Ada tiang dan cermin tetangga di depan pintu utama. Oke. Ada yang bertanya soal kosong kusen, cermin hias, dan posisi 4 pintu. Juga masih berkisar sumur tertutup dan 2 kamar dengan 1 kamar mandi WC yang terkoneksi. Oh iya, sering juga itu. Dan ada satu lagi loh. Apa lagi Pak Kang? Ada yang bertanya, boleh nggak sih ada kendaraan di dapur? Kendaraan di dapur. Iya, nah kita mulai aja deh daripada Anda nanti bertanya-tanya. Ya, ada pertanyaan pertama ini datang dari Veina 08. Ya. Ya, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Selamat siang Pak Kang, mau nanya katanya, maaf mau nanya ya. Dengan sedang hati kita akan menjawab, nggak perlu berkata maaf tentunya. Silahkan bertanya.
Di depan pagar rumah, pas pintu utama dibikin seperti tenda sama warga. Gimana itu? Mohon pencerahannya. Memang ini merisaukan kalau ada sesuatu di depan rumah, toh. Tapi kita juga mau bertanya dulu kepada Vena 08. Tenda itu sebesar apa? Ada di jalanan yang berapa lebar? Berapa ketinggiannya? Apakah menutup cahaya ke dalam rumah? Ataukah juga menutup hembusan angin gitu, udara ya? Nah kalau itu memang terjadi, di mana rumah kemudian menjadi terasa pengap, sumpek, ini berarti mendatangkan sesuatu yang jelek dong terhadap rumah. Ya, tentu saja dampak buruknya nanti kepada kesehatan dan keberuntungan. Tetapi kalau tidak, ya tidak masalah, apalagi agak jauh kondisinya gitu ya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi kondisi tadi hendaknya menjadi parameter buat Vena 08 untuk menilai sendiri apakah itu berdampak buruk ataukah tidak ya, dari jauh dekatnya dan dari kepengapan atau tidaknya perasaan ketika kita menghuni di rumah Vena 08 tersebut. Ini perlu diwaspadai kalau sudah tenda permanen kan, maksudnya bahkan akan di situ selamanya gitu kan. Kalau hanya sehari 2 hari gara-gara nggak masalah. Apa juga kan? Karena dampak negatif itu akan berlangsung setelah di atas 3 bulan juga. Kalau misalnya gini deh, kita kalau pergi ke hotel atau ke servis apartemen lah misalnya, kan kalau servis apartemen ada dapurnya dong ya. Betul. Nah, tentu kalau dapurnya berdampingan dengan kamar tidur nggak bagus dong. Tapi kalau itu cuma beberapa hari, seminggu, 2 minggu, nggak lebih dari 3 bulan misalnya, ya nggak masalah juga kan, nggak perlu khawatir. Begitu juga misalnya kalau di depan ranjang kita ada cermin, atau mungkin yang mau yang aneh-aneh gitu di atas ranjang ada cermin. Itu pun nggak masalah kalau nggak lama gitu menghuni di kamar tersebut misalnya begitu ya. Kita lanjut ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini masih seputar pagar dan depan rumah juga nih, ditanyakan oleh Rusmala Lumban Siantar. Juga Gin Hoki ini bertanya pada video Rezeki Mau Lancarin dari Pantangan Pintu yang edisi ketiga. Ya. Pak, di depan rumah saya ada pagar masuk ke rumah, di atasnya ada bunga kertas. Nah, saya sendiri nggak ngerti nih bunga kertas itu yang seperti apa ya juga Daniel. Ada sih nama bunga kertas atau bunga dari kertas mungkin. Nah, kalau dia adanya di pagar rumah, di atas pagar rumah, nggak mungkin kertas beneran. Iya, kalau kehujanan habis dong bunganya. Bener, kepanasan juga jadi kuning nanti dia ya. Nah, jadi ya, pastinya adalah bunga beneran gitu ya. Namanya bunga kertas. Dia bilang di atasnya ada bunga kertas dari kiri ke kanan. Apakah ada efek bunga kertas tersebut? Ya tentu saja ada dong ya. Efeknya apa juga Daniel? Indah. Betul. Ya apalagi berwarna-warni ya. Tentu saja menyejukkan hati dong. Perasaan kita enak dong. Ya, tetapi kalau dampak terhadap feng shui bagus atau tidak, sebetulnya yang menjadi parameter itu kalau misalnya di depan pintu utama itu ada pohon yang besar dengan batang yang besar di tengah rumah, atau pohon tuh banyak durinya, banyak sudut tajamnya. Misalnya kita taruh menanam pohon apa tuh yang durinya banyak tuh ya. Waduh, pohon mawar. Ya mungkin ya mawar bisa ya, banyak duri, terus pohon-pohon kaktus gitu toh. Kaktus betul. Nah, aloe vera ya. Ya. Yaitu apa tuh? Lidah buaya. Lidah buaya. Ya, itu jangan di depan pintu gitu. Tapi kalau dia tuh cuma pendek-pendek di pot, ya juga nggak masalah sebetulnya walaupun dia banyak durinya. Jadi maksudnya segede pohon kelapa gitu. nah itu dia, jadi nggak mesti terus ini lancip-lancip nih jelek gitu ya. Jadi enggak gitu ya. Jadi kalau bunga kertas itu enggak seperti apa kriteria tadi, ya nggak perlu dikhawatirkan tentunya ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ini masalah di seberang rumah katanya ada cermin cembung. Ditanyakan oleh Ria Suryana
Juga gini ini bertanya pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi 05. Pak Kang mau tanya, depan rumah saya menghadap jalan dan menghadap pintu sama tiang depan rumah tetangga. Jadi dia lihat ke depan nih ada tiang di tetangga, ya. Nah juga ada pintunya, jadi pintunya mungkin berhadapan nih ya. Ya. Agaknya pas sekali menghadap pintu utama rumah saya, dia bilang. Apakah dampaknya baik buat saya? Nah sekarang kalau saling berhadapan, ya tentu belum tentu jelek loh juga kan? Karena kita pernah bahas, kalau dia saling berhadapan, lantai kita lebih tinggi, kita menang lah. Oh, Tapi misalnya itu kita berhadapan, tetapi pada ujung jalan, jadi ada ujung jalan bentuknya misalnya I begitu ya, atau tusuk sate sama tusuk sate misalnya, ya. Nah yang menang yang di bawah, yang lebih rendah. Tapi kalau dia berhadapan yang lebih tinggi, nah jadi sekarang apakah dampaknya baik buat rumah saya? Kesatu, tiang di depan rumah tetangga itu udah pasti jelek kalau tiang itu berada di depan pintu utama kita. Tapi kalau pintunya yang saling berhadapan, kita lihat dong siapa lebih tinggi lantainya gitu ya. Level lantai yang lebih tinggi yang menang gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak saya harus menangkal dan memakai cermin apa? Ya, pakai cermin datar boleh, cermin cembung boleh. Tetapi kalau di seberang rumah itu sudah pasang cermin cembung juga kan, sebaiknya ya kalau kita lagi pasang cermin cembung ya ngaduk aja siapa kuat gitu. Nah yang paling dari ukuran jadi bahkan kalau kita lebih gede itu akan lebih kuat misalnya. nggak bisa kita mesti lihat energinya ya. Jadi kalau secara awam ya nggak bisa diukur gitu ya. Yang paling baik adalah kita menghindar, salah satu mengalah gitu kan. Itu yang paling penting. Misalnya gitu. Iya, geser pintunya ya. Tetapi kalau masalah pintu penghadapan pintu, lihatlah level lantainya. Oke, kita lanjut ke Ine saja. Bertanya pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi 03. Pak Kang, rumah saya untuk pintu utamanya kayu full sampai ke lantai. Ya, tapi yang kamar tidur kusennya tidak full sampai lantai karena ada locis. Locis tahu nggak? Enggak, locis apa Pak? Jadi locis itu kalau rumah-rumah zaman sekarang kusen tuh hampir rata-rata nempel ke lantai. Betul. Kalau zaman dulu dia ngegantung di bawahnya ada semen. Oh iya betul. Ya. Nah itu namanya locis ya, dudukan kusen yang terbuat dari semen. Nah menurut Feng Shui, apakah baik kusen pintu itu menggunakan locis? Nggak ada masalah. Ya. Bahkan kita pernah bahas toh, kalau misalnya yang paling sering kena rusak kusen itu adalah kamar mandi. Kalau dulu kan kamar mandi juga pakai kayu toh. Sekarang banyak yang pakai fiber, pakai aluminium kan. Nah, karena dia tuh pakai kayu, kemudian kusennya tuh sering kena air, dia keropos kan. Nah, dipotong kalau terus disambung kayu itu yang jadi berbahaya juga kan, akan mengganggu keberuntungan ya. Kalau dipotong disambungnya locis aman. Kalau disambung locis aman, justru nggak masalah dengan menyambung dengan locis gitu ya. Nah kemudian kita lanjut dan selanjutnya boleh apa kan? Oh boleh. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya sahabat Sonora yang ingin bertanya silahkan kirimkan di WhatsApp Sonora.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita masih membahas beberapa pertanyaan dari YouTube Kang Hong Kian ya, Feng Shui Enthusiast yang memberikan banyak inspirasi juga tentunya. Mari lanjutkan. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai bagus nggak sih kalau sambungannya itu atau bagian bawah daripada kusen itu adalah locis gitu Ya. kan? Tidak masalah tentunya. Masalah. Tapi ada pertanyaan berikutnya dari Ine saja. Tingginya locis apakah bisa masuk sebagai area kosong kusen? Oh iya, tentu saja itu termasuk ya. Nah, masih juga mengenai pintu dan ruang tamu dari Juragan mungkin ini atau Juragin Hers Taman. Hers kalau Hers Taman pada video yang sama. Ya. Pak Kang mau tanya, di ruang tamu ada hiasan kaca, tetapi ditempel di sebelah kanan pintu, itu gimana? Nggak boleh atau gimana? Terima kasih Pak Kang, tolong dijawab dong Juragan Daniel. Boleh Pak Kang? Boleh, kenapa boleh? Nggak ngaruh apa-apa. Iya, malahan membuat ruangan menjadi lebih luas kelihatannya kan? Oh iya. Ya, kecuali yang nggak boleh itu kalau hiasan kaca tadi, cermin tadi itu, kalau hiasan kaca kan biasanya dari cermin ya, itu Betul. menghadap ke pintu utama, itu yang nggak boleh. Nah, tapi juga kalau ada pintu yang dihadapkan oleh cermin, sebaiknya jangan gitu ya. Masih mengenai pintu berhadapan dari Juragin Mutmei, Ya. pada video yang masih sama juga. Kalau rumah saya 4 pintu lurus dia bilang. Hah? Ada 4 pintu, pintu depan, pintu tengah rumah, pintu dapur, pintu belakang. Itu gimana? Waduh. Nanti blong-blong itu. itu Langsung keluar. itu sebetulnya bagus. Gimana Pak Kang? Bagus. Bagusnya? Kalau kita masih anak-anak bisa main lagi-lagian loh. Sambil main petak umpet. Iya bener. Ya, tetapi kalau untuk hoki, untuk rezeki bisa mabuk semua atau langsung ke belakang. Ya, Jadi ya, tolong disekat Disekat atau dong, ya kalau nggak disekat tentu saya dipindahin supaya siksak lah begitu ya. Ya. Ada Ical 29. Hai. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 03. Kalau di dalam rumah ada sumur, apa sebaiknya ditutup atau dibiarkan? Sumur tersebut sudah dipakai lagi. Mungkin maksudnya sumur tersebut sudah tidak dipakai lagi kali ya. Nah kalau sudah dipakai lagi ya nggak ada masalah dong ya. Tapi kalau sudah tidak dipakai lagi, Ya. boleh nggak tuh sumur? Iya, jangan ditutup rapat, dikasih lubang udara. Nah, sebaiknya kalau sumur itu adalah sumur yang dimaksud mungkin sumur timba ya, atasnya pun sebaiknya terbuka juga kan. Oh, Jadi jangan ada penutup atap, plafon ataupun genteng gitu. Jadi harus ada hawa yang langsung keluar di atasnya itu ya. Nah, apa sih dampaknya tuh kalau ada sumur semacam itu? Terutama sumur timba loh ya. Sumur bor juga ada, tapi pengaruhnya nggak sebesar sumur timba kalau memang dia ada di dalam rumah tuh ya. Nah, kalau dia kemarin kita bahas loh ya. Masih ingat nggak kalau di belakang tuh ada kolam atau sumur di bagian kanan belakang, kaki ketiga bisa masalah, malahan bisa impoten. betul. Nah, kalau sumur ini berada pada posisi yang sama, itu juga akan mengganggu hal yang sama dong. Kita udah bahas loh. Ya. Tapi kalau dia adanya di bagian kanan di tengah-tengah, ya, itu akan bisa membuat wanita di sana menjadi mandul juga gitu ya. Jadi susah untuk memperoleh keturunan. Jadi harus berupaya setengah mati. Kecuali kita kasih udara atau kita kasih pemecahan udara dengan misalnya lampu yang dinyalakan terus-menerus ya. Itu
Iya. aman ya. Iya, itu masih ada caranya, tapi kita harus paham. Tapi yang paling baik adalah kita membuka lubang udara. Siap. Oke, ada Hong Lina pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 03. Pakang, pintu kamar tidur kedua anak saya berhadapan dan di tengahnya ada kamar mandi. Apakah ada pantangan? Kita pernah bahas kemarin, tentu saja tidak ada pantangan ya. Yang nggak boleh, kalau kamar mandi WC itu terkoneksi bukan saja dengan kamar tidur, tapi juga dengan ruangan lain yang bukan ruangan tidur, misalnya ruang keluarga, ruang duduk, ruang makan dan sebagainya. Pintunya 3, nggak boleh Pak Kang ya? Ya, jadi misalnya gini, kamar mandi WC di rumah Anda misalnya, itu ada Anda bisa memakainya dari kamar tidur. Tapi kemudian tuh ada pintu lagi untuk ke ruang keluarga atau ruang duduk gitu, sehingga tamu juga bisa masuk ke sana gitu kan. Nah, itu potensi untuk terjadinya perselingkuhan itu sangat tinggi. Oh, I see. Baik. Ya, paham? Paham. Kita lanjut. Cuma dipakai 2 kamar bersamaan, aman ya? Betul, aman. Nah, ini ada yang paling bagus pertanyaannya. Ya. Ini saya berharap Anda yang menjawab. Wah, Ada dari Juragin Yuli PGA. Pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 03. Mau tanya Pak, kalau meletakkan motor di dapur dekat meja makan, apa ada pengaruh yang jelek atau tidak terhadap keluarga saya? Makasih atas jawabannya. pengaruhnya dapurnya jadi sempit. Itu benar. Tapi kalau dia dapurnya gede, luas gimana? Oh, ya. Yang paling ada pengaruhnya Pak Kang? ada. Oh, ada. Apa pengaruhnya Pak Kang? Pengaruhnya kalau motor itu dihidupkan di dalam terus menerus, CO2 itu, Waduh, ya, jangan kalau dihidupkan karbon di dalam dioksida motor. itu, asam arang itu zatnya itu bukan main. Apalagi semalaman kan. Aduh, itu bisa jadi bahaya. Tapi kalau cuma ditaruh di parkir sebagai parkiran, tentu tidak masalah. Jangankan motor yang dihidupkan terus, kita masak aja nggak ada udara keluar aja bisa berbahaya. Jadi kalau cuma menaruh motor sebagai parkiran di dapur, ya tentu saja tidak masalah ya. Mudah-mudahan juga Gen Yuli PGA paham soal ini. Ya. Ada lagi Pak Kang? Saya pikir saya mau menantikan pertanyaan dari sahabat Sonora. Oke, baik. Ya. Mumpung masih ada 3 menit, saya langsung bacakan saja pertanyaan pertama dari sahabat-sahabat Sonora. Oke. Baiklah, mari kita bacakan pertanyaan Anda, sahabat Sonora. Ada Tony, Pak Kang, Tony Satya. Tony TO. Tango Oscar Nancy Yankee. Oke. Spasi Satya Sierra Alpha Tango Yankee Alpha. Oke. Tony Satya, tanggal lahir tanggal 5, Tanggal 5 bulan 5, bulan 5 tahun 81. 1981. Ya, jam lahirnya 3:05 dini hari. Oh, 3:05. Ya, 3:05 ya. Oke. Pertanyaannya, unsur usaha apa yang cocok ya Pak Kang? Kemudian saat ini saya mengalami gangguan cemas dan depresi, serta jodoh bagaimana, arah rumah menghadap ke utara Pak Kang? Ya, kalau cemas itu memang bawaan ya. Bawaan. Bawaan ya, karena memang gampang khawatir. Itu udah berkembang dari mulai dia dini ya, dari masih kecil gitu. Jadi yang penting harus bisa berdamai gitu ya. Bahkan kalau dia cemasnya tinggi, dia juga udah gampang marah gitu. Nah, keduanya ini merupakan memang handicap untuk dia berbisnis. Ya. Tetapi kalau dia kemudian masuk ke militer, mungkin ini menjadi dorongan dia. Jadi akhirnya yang mencuat ke permukaan justru nggak kenal takut gitu. Baik. Ya, nah ini harus disiasati. Termasuk juga masalah keras kepalanya, dendamnya. Nah, kalau itu bisa ditanggulangi, dia mau tekan, dia mau tulus memaafkan orang lain, maka kecemasannya sendiri juga akan hilang pelan-pelan. Oh, baik. Ya, nah baju warna putih pada benang merah sebaiknya jangan dipakai. Dia harus sering menggunakan warna hijau gitu ya. Nah, dengan begitu nanti dia akan berubah tuh pelan-pelan. Nah, kalau masalah jodoh, ya
hal-hal tadi juga menjadi handicapnya dong, ya. Ya itu yang harus diwaspadai. Nah, apa yang harus ditanggulangi, ya setelah dia tahu bahwa dia tuh bisa dendam, keras kepala, gampang marah. Nah, dia harus menyimak video mendobrak hambatan jodoh. Nah, kalau peluang jodoh ya yang bersio ayam sekarang lagi terbuka, bagus dong. Nah, kita kan ada tuh videonya, silakan ya untuk 2 bulan sampai kita ada tinjauan ramalan untuk 12 show dari bulan 8 sampai bulan ke-11 sudah. Ya, dan disimak deh tuh ya. Bagaimana peluangnya dan apa yang harus dilakukan supaya jodohnya itu bisa didapatkan gitu. Kemudian kalau bisnisnya yang paling cocok yang berunsur kayu dominan. Yang kedua, campuran kayu tanah. Ketiga, berunsur tanah dominan. Oke, ada rumah yang cocok Pak kan? Rumah yang cocok menghadap ke utara atau ke barat? Wah, pas sekali di rumahnya menghadap ke utara ya. Oke. Oke, baiklah. Kita jeda lagi Pak kan? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan di WhatsApp Pak kan? Oh, oke dong. Tapi sebelum itu, Ya, silakan. saya mau memberitahukan sahabat Sonora bahwa apa yang tadi telah kita sampaikan mengenai tinjauan atau ramalan 12 show mengenai jodoh dari bulan 8 sampai bulan ke-11 itu adalah Imlek loh ya. Kalau Imlek itu berarti sudah sampai penghujung, hampir penghujungnya Desember gitu. Ya. Dan untuk prospek bisnis sudah diupload juga ya untuk bulan ke-10 Imlek, harap diseksamai juga. Siap, silahkan. Oke, mari kita teruskan Pak kan. Oke. Ada ini Ibu Ailuan Alpha Yankee spasi London Ultra Alpha Nancy. Oke. Lahirnya ini tanggal Imlek tanggal 13 Tanggal 13 bulan 1 bulan 1 2525. 2525. Tanggal 4 bulan 2 tahun 1974. Ya. Ini jamnya jam 1 sampai 1.30 Pak kan? 1 sampai 1.30. Ya, antara itu. Oke. Kemudian ada suami Ya. Bapak Kwet Leong, Kilo Washington Echo Tango, spasi London India Oscar Nancy Go. Tanggal 9 Imlek bukan? Imlek. Tanggal 9. Bulan 1 Iya. tahun 2513. 2513. Ya. 13 Februari itu. 13 bulan 2 sama-sama bulan 2 berarti ya. Tahun 1962. Ya. Oke. Sama-sama Sio Macan, betul Pak kan? Sama-sama Sio Macan, jamnya jam berapa nih? Baik, jam lahirnya jam 2 sampai 2.30 Pak kan? 2 sampai 2.30. Ya. Pagi. Pagi. Oke. Oke. Ini ada rumah menghadap selatan Pak kan? Ada rumah menghadap selatan, tentu saja banyak masalah ya yang saya khawatir itu gangguannya pada kesehatan, terutama mendera anak-anak gitu ya. Oke, baik. Ya, dan terutama anak laki-laki.
anaknya 3 cowok semua Pak Kang? Ya, jadi harus khawatir. Sudah berapa lama dia tinggal di situ? Ya, mesti jaga-jaga. Ya. Oke? Baik. Yang bisanya kan itu tadi dengan kesehatan dan keharmonisan keluarga Pak Kang. Ya, kalau sudah begitu, hati-hati. Semakin beruntung, semakin banyak gangguan di dalamnya mengenai keharmonisan dan segala macamnya. Oke. Baik. Jadi sebaiknya memang pindah Pak Kang Iya dong. ke arah yang menghadap arah mana? Ya ke timur laut boleh, ya ke timur juga boleh, Oke. ke barat daya boleh. Banyak pilihan kok. Timur laut barat daya ya. Iya. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu juga Bapak Ibu. Saya teruskan ke Filipus Cahyadi. Filipus Cahyadi, Ya. laki-laki Panta ya. India, London, India, Papa Ultra Sierra. Pati Charlie Alpha Hotel, Yankee Alpha Delta India. Oke. Tanggal 26 Tanggal 26 bulan 5 bulan 5 1992. 26592 Ya, jamnya jam 18. jam 18. Saat ini tinggal di rumah menghadap selatan Pak Kang, cocok atau tidak? Ya agak kurang sih ya. Agak kurang ya? Ya, Sebaiknya ya sebaiknya mirip-mirip lah dengan yang tadi. timur laut, Timur laut ke barat daya. barat daya. Betul nggak Pak Kang? Betul. Semoga teman penyimak Pak Filipus kemudian tahun ini bekerja sebagai sales marketing tekstil Pak Kang. Tekstil kalau dia di bidang polyester nylon berat, tapi kalau dia tuh campuran masih oke lah gitu. Katun? Katun luar biasa hebat dia. Oh, oke. Itu berarti bidang berunsur kayu. Tergantung. Kalau katun iya. Kalau katun iya, yang cocok kayu berarti Pak Kang ya? Betul. Oke. Baik, perlu dibantu dengan warna baju tertentu Pak Kang? Tampaknya nggak perlu. Sudah oke kok Kita ya. pakai semua tekstilnya. Iya, jadi dia memang siap sebetulnya sebagai pebisnis juga oke aja sih ya. Apalagi kalau dia berani untuk ambil resiko memasarkan ke tempat yang lebih luas, tentu dia punya potensi yang lebih bagus lagi kalau dia berani untuk misalnya jauh dari tempat tinggalnya untuk menyeberang untuk memperluas dia punya wawasan gitu sepak terjang gitu ya. Tapi tentu saja nggak boleh dimulai pada tahun yang ciong seperti tahun ini toh. Karena dia selnya monyet. Oh, jadi ciong tahun ini ya. Iya, Tahun betul. depan aman Pak? Tahun depan aman. Tahun depan aman. Baik. Saya ke Ibu Yanti, Yankee Alpha Nancy Tango Hotel India. Oke. Tanggal 10 Tanggal 10 bulan 10 tahun 80. tahun 80. Jamnya jam 12.00. Oh, bukan 10 juga. Enggak ada 10-nya ini. 12 siang Jam nih. 12 siang. Oke. Usaha di bidang makanan bahkan. Makanan kalau masakan nggak cocok ya. Kalau makanan dia oke banget gitu. Makanan snack gitu. Oh, luar biasa. Itu unsurnya apa sih Bang? Kalau snack itu masuk ke apa sih? Masih kayu, Oh, masih kayu. Kalau kayu cocok ya. cocok. Kalau minuman bahkan katanya kalau minuman kurang menjanjikan. Memang Oh. dia di minuman dia berat banget deh. Tempat usahanya menghadap ke barat laut Pak Kang. Kalau dia ke tempat barat laut, berarti dia majunya luar biasa. Oh, oke. Wah, bukan main, bukan oke-oke lagi itu Luar sih. biasa ya. Iya. Nah ini rencana mau kasih suami kelola minuman. Apakah arah hadapnya akan berubah? Bisa jadi. Data suaminya nggak ada jam lahirnya Pak Kang. Ya, kalau nggak ada, tolong dilengkapi dulu deh. Siap. Ya, Yang pasti daripada kalau untuk Bu Yantinya sendiri aman ya. Iya, Ada daripada makanan, nanti kita untuk salah kayu, ya. Ada baradaya, Betul. dosa. Kenapa? Kalau yang Bu Yantinya aman berarti ya. Betul. Oke, baiklah. Harus sisa 1 menit, kita jeda sebentar Pak Kang ya. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Bahkan kita bersama dengan Bapak Sutikno, Oke. Sierra Ultra Tango India Kilo Nancy Oscar. Saya pikir telepon langsung. Sudah. Wah, lebih bagus lagi nih kalau langsung gitu. Baik Pak Sutikno, di tanggal 30. Udah semangat. Tanggal 30 Tanggal 30 bulan 12 bulan 12 tahun 56. tahun 56. Jamnya 8.30 pagi. 8.30 pagi. Oke, arah rumahnya kemana Pak Kan? Yang sebaiknya 30 12 56 8.30 sionya monyet tahun ini lagi ciong ya. Rumahnya yang paling cocok ya masih sama juga seperti yang tadi. timur laut barat daya. Betul. Wah, ini tetangga semua tadi 3 orang ya. Iya. Beli kapling sebelah-sebelahan gitu kan. Ini apakah arah rumahnya harus sama dengan tempat usaha Pak Kan sebaiknya? Sebaiknya seperti itu. Oke, baik. Ya. Semoga menjawab Pak Sutikno. Baik, selamat malam untuk yang bergabung kembali 0812 112 9200. Ini Bapak Sujaya. Sujaya. Ya, Sierra Ultra Juliet Alpha Yankee Alpha. Oke. Tanggal 29 Tanggal 29 bulan 11 bulan 11 tahun 74. tahun 74. Jamnya 00. Jam 00 pas 00. Ya, 0000. Oke. Kemudian ada Erni, istrinya Pak Kan? Spellingnya. Oh ya maaf, Eko Romeo Nancy Yankee. Oke. Tanggal 21 Tanggal 21 bulan 12 bulan 12 tahun 77. 21 12 77 Jam 9 pagi. 9 pagi. Ya. Rumahnya menghadap selatan Pak Kan? Ya lambat perkembangannya. Oke, sebaiknya Sama lagi. sudah 4 ya Pak Kan? Sudah 4 ya. Arahnya sama. Menghadap selatan yang sebaiknya timur laut atau barat daya ya. Oke. Ini belum ada dapur dan area cuci jemur Pak Kan, tapi ada space di sebelah barat. Apakah boleh dapur di barat depan atau barat belakang? Nah loh. Barat itu depan apa belakang? Sekarang ini dia posisinya menghadap ke Selatan. selatan. Berarti barat itu kan di kanan gitu ya. Karena utara itu di belakang. Betul. Ya, kiri itu timur, kanan itu barat. Nah, kalau depan berarti barat daya, belakang barat laut gitu ya. Oh iya betul. Itu yang dimaksud ya. Nah, kalau kita bicara umum, barat laut, oke. Tapi kan memang rumahnya udah nggak gitu cocok gitu ya, lambat gitu. Jadi walaupun ada di barat atau barat laut, ya paling efektivitas untuk positifnya itu nggak terlalu banyak membantunya gitu. Oke, jadi sebaiknya berpindah. Ya yang sebaik begitu. Tapi kalau memang mau di situ, ya boleh di barat atau di barat laut. Oke, jadi depan atau belakang aman ya. Iya. Oke, baik. Semoga menjawab Bu Erni dan juga Bapak Sujaya. Saya teruskan dengan Ibu Dewi Kurniati bahkan. Delta Echo Washington India. Spasi Kilo Ultra Romeo Nancy India Alpha Tango India. Oke. Tanggal 9 Tanggal 9 bulan 9
Bulan 9. tahun 88. Wow, kirain 99. 9988, mundur satu-satu. Oke. Jamnya 2.45, jam 2 lebih 45 dini hari. 2.45 dini hari, oke. Usaha yang cocok apa sih Pak Kang? Sekarang ini cetak stiker, fotokopi, grosir snack, gitu-gitu Pak Kang. Tentu perkembangannya lambat sekali ya. Sebaiknya Karena di bidang fotokopi lambat, snack juga. Yang bagus itu, nah ini kalau tadi kemudian bekerja sama dengan ibu yang dagang snack tadi. jadi snack cocok Pak Kang ya? Ya, apa? Snack cocok malah. Dia nggak cocok di snack, dia cocok di minumannya. Oh, dia cocok di minumannya, yang unsur air yang cocoknya. Betul, kan tadi dia mau untuk suaminya, untuk air toh. Nah ini cocok untuk berunsur air dan berunsur tanah atau campuran daripada tanah dan air. Kalau itu kemajuannya luar biasa gitu ya. Satu hal yang saya mau sampaikan untuk juga Gin Hoki Dewi Kurniati, nah, itu adalah dia terlalu baik orangnya gitu ya. Ya harus hati-hati ya. Zaman sekarang itu kita percaya orang bagus tapi ya harus waspadalah ya, karena banyak juga yang mau memanfaatkan kebaikan kita gitu ya. Baik. Jadi kepada juga Gin Dewi Kurniati, tolong mewaspadai hal itu. Ini mengatakan akhir-akhir ini agak susah keuangan, apa gara-gara terlalu baiknya itu Pak? Iya, karena dia tuh gitulah, untuk uang nggak gitu hitungan gitu. Oke. Iya, harus waspada gitu ya. Baik. Kemudian arah rumah Pak Kang ini masih tinggal di rumah yang menghadap ke timur, ikut suami, tapi suaminya LDR. Maksudnya? Jadi tinggal di rumah menghadap ke timur saat ini, itu rumah bersama suaminya, tapi suaminya tinggal di tempat dia di kota lain. Oh, suaminya tidak tinggal di situ. Nah, Dia tinggal di timur, tentunya menghadap ke timur. ya duit ya nggak kan kalau duitnya kemudian sering. Sebaiknya menghadap ke Sebaiknya menghadap ke selatan atau ke barat. selatan atau ke barat. Iya. Baiklah. Oke, semoga menjawab Ibu Dewi Kurniati. Satu lagi singkat Pak Kang, ini ada Amelia. Ya, Alfa Mama Eko London India Alfa. Ya. Tanggalannya Imlek, tanggal 17. Tanggal 17 bulan 3 tahun 2558. 2558. Jamnya jam 15 lebih 50. 17/3/2558 tau? Itu tanggal 3 Mei 2007. Jamnya 15.50. 15.50. Oke. Pertanyaannya kuliahnya jurusan apa sih Pak Kang sebaiknya? Kuliahnya jurusan apa? Banyak pilihannya dong ya. Mau ke teknik pangan oke. Ya, kemudian ke agrobisnis oke. Ke bidang properti dalam konteks ini tentunya kalau sekolahnya ada teknik sipil, jangan ke arsiteknya ya. Oke, sipilnya oke. Kemudian ke kedokteran ya, ke perhotelan. Tapi kalau perhotelan jangan kulinernya, pastry-nya oke, manajemen hotel oke. Kemudian dia juga cocok untuk ke metalurgi gitu ya. Banyak ya? Banyak. Jadi kalau dia jadi dokter, dia bisa dokter anak, kandungan ya. Kemudian dokter gigi ya. Dokter spesialis tulang, dokter bedah, dokter spesialis apa itu? Liver. Oke loh, banyak loh ya. Kedokteran mata juga dia cocok. Siap. Baiklah, semoga menjawab. Oh ya, kuliahnya luar kota, luar negeri atau dekat rumah aja Pak Kang? Nggak ada masalah. Nggak ada di sini cocok ya. Nah, kalau ambil kedokteran mestinya di Indonesia dong ya. Siap. Nah, kemudian kalau dia mau kalau kita perhitungkan benar gitu ya, itu ke Australia gitu. Oke, ke Eropa oke, tapi ke Amerika dia nggak cocok gitu. Ya. Semoga menjawab. Amelia, Pak Kang, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan juga kan. Sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam.